Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan honorer tenaga teknis administrasi. Untuk itu kepada rekan-rekan, ayo disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Syahiruddin Anto, merasa pesimis terhadap honorer tenaga teknis administrasi. Ia mengkhawatirkan honorer tenaga teknis administrasi ini tidak diangkat menjadi P3K maupun PNS. Alasannya karena dia menilai pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-aparatur sipil negara. Sampai dengan saat ini belum kelihatan tanda-tanda pemerintah memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara, terutama honorer K2. Ia menyebutkan bahwa pihaknya meragukan komitmen pemerintah untuk menuntaskan honorer sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu terdapat atau terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Jadi honorer memang tidak diakui sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Akan tetapi sampai dengan saat ini tenaga honorer yang memiliki jumlah mencapai 2 juta lebih, sehingga sampai kapanpun menurut koordinator honorer teknis administrasi ini negara tidak akan mampu menyelesaikan dalam kurun waktu 5 tahun terhitung mulai 2023. Jadi ia meragukan atau merasa pesimis 2,2 juta lebih tenaga honorer ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun ini. Ia menyebutkan bahwa penyebabnya oleh karena nomenklatur yang mengatur tentang jabatan ini sangat mengikat. Kemudian negara tidak akan membuka peluang lebih untuk menyelesaikan tenaga honorer. Sebagai bahan pertimbangan, honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah memiliki latar belakang berbeda-beda baik dari kualifikasi, kompetensinya maupun bidang jabatannya. Sedangkan untuk tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh ialah kelompok jabatan yang sudah berada dalam jabatan fungsional sehingga kualifikasi pendidikannya sangat jelas dengan standar minimal D3. Jadi beda dengan kelompok jabatan honorer teknis administrasi. Kalau kelompok jabatan teknis administrasi yang bekerja di instansi pemerintah di daerah itu didominasi oleh kelompok jabatan adalah struktural dan sebagian kecil jabatan fungsional. Jadi berbeda dengan kelompok jabatan guru, kesehatan, dan tenaga penyuluh. Rekan-rekan sekalian, ia menambahkan bahwa jabatan fungsional sejak tahun 2021 bagi pemerintah daerah sangatlah baru, sehingga untuk menjabat pada jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian dari promosi. Ia melanjutkan bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah dalam sistem merit terhadap kebutuhan dalam jabatan dimaksud, apakah sudah memenuhi ketentuan sesuai standarisasi jabatan yang lahir sesuai tuntutan dan keinginan pemerintah. Ia yakin bahwa perpindahan dari jabatan, penyesuaian dan promosi jabatan dari struktural ke fungsional sudah pasti belum memenuhi persyarat, dan jabatan fungsional bagi PNS yang mensyaratkan kompetensinya belum memenuhi syarat jabatannya. Rekan-rekan sekalian, alasan lain menurut Udin oleh karena formulasi yang memberikan batasan terhadap penyelesaian pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
nomor 13 tahun 2016 ini menjadi bencana bagi instansi pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan SMA, oleh karena pintu masuknya telah tertutup pada beberapa jabatan fungsional, salah satunya adalah jabatan arsiparis yang berstandar pendidikan terampil. Nah, rekan-rekan sekalian, ini menjadi permasalahan oleh karena tenaga honorer, khususnya tenaga honorer teknis administrasi itu mayoritas memiliki atau kualifikasi pendidikan berlatar belakang pendidikan SMA. Tentu ini mengurangi peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K dan pegawai negeri sipil. Sebelum terbit Permenpan RB tahun 2016, nomenklatur jabatan arsiparis sebagai contoh itu bisa diisi oleh pemula. Artinya bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SMA. Akan tetapi di dalam Permenpan RB nomor 48 tahun 2014, pasal 7 ayat 2 bab 4 menyebutkan bahwa jenjang dan jabatan arsiparis itu merupakan kategori terampil dari terendah sampai dengan tertinggi. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah yang menjadi hambatan bagi tenaga honorer kualifikasi pendidikan SMA untuk bisa dibukakan formasi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena hampir 80% tenaga honorer teknis administrasi berkualifikasi pendidikan SMA, sehingga ini menutup peluang para tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Meskipun koordinator honorer K2 ini merasa pesimis, saya mengajak kepada kita untuk tetap optimis agar supaya rekan-rekan kita tenaga honorer teknis administrasi ini juga bisa diperhatikan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.